dalam acara Bincang Santai bersama media BISMA dalam rangka peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terkait dengan acara kita pagi ini sebenarnya melanjutkan apa yang sudah di-launching kemarin oleh Bapak Gubernur terkait dengan dan Menteri Keuangan terkait dengan uang kertas tahun emisi 2022, gitu ya. Jadi uang kertas emisi 2022, tapi sebelum lebih detail mengenai itu, intinya mungkin saya overview sedikit sebagai kewenangan Bank Indonesia. Sebagaimana teman-teman mungkin ketahui, sesuai Undang-Undang tahun 2011 ya, nomor 7 2012 tentang mata uang. Jadi Bank Indonesia sudah adalah otoritas yang berwenang untuk menyediakan uang rupiah ya. Dalam tentu kita dalam menyediakan uang rupiah itu dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai sebagai alat pembayaran. Jadi kita terus menjaga jumlah uang yang cukup untuk menggerakkan ekonomi dan pecahan-pecahan berapa saja yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian terkait dengan amanat tersebut, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan pengaman rupiah ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya, teknologi pencetakan dan segala macam itu, kita Bank Indonesia terus berupaya bagaimana meningkatkan keamanan rupiah. Dari apa yang sudah kita keluarkan, tentu ini dari masukan-masukan dari berbagai pihak ya, terus dari stakeholders kita, bagaimana terus kita meningkatkan keamanan rupiah. Dari stakeholders kita banyak, baik itu dari masyarakat, tokoh agama, budaya, sejarawan terkait dengan rupiah sendiri, desainnya, termasuk juga dari koordinasi terkait dengan pemberantasan uang palsu, kota supal. Jadi ini salah satu masukan-masukan, poin-poin yang kita terima. Terus kita dalam rangka meningkatkan security dari uang kertas kita. Penguatan yang kita lakukan yaitu meliputi di dalam uang tahun emisi 2022 ini, yaitu penguatan dari segi desain dan semakin mudah dikenali. Jadi dari desainnya itu lebih gampang, dengan kasat mata itu udah kelihatan. Kayak uang 50.000 ini udah kelihatan dari jauh, dari kasat mata warnanya biru khusus berarti 50.000 gitu ya. Kalau uang 100.000 beda lagi, udah jelas kalau 100.000 itu merah gitu ya. Dan dengan desainnya, dengan kasat mata lebih mudah dikenali ya, dengan 100.000, 50.000 gitu ya, itu dengan desainnya ya kayak gini. Kalau kita lihat ini desainnya ya, desainnya kelihatan dari bahan kertasnya, desainnya, dari dipegang aja kelihatan bahwa ini bahan kertasnya tentu bukan kertas biasa, khusus memang untuk kertas uang. Jadi dan tidak ada di pasaran bahan kertas seperti ini. Jadi kalaupun ada upaya mencetak seperti ini, dipegang aja udah kelihatan, oh ini kertas biasa. Ini ada, tapi ini ada benar-benar kertas uang yang tidak ada di pasaran khusus. Termasuk desainnya lebih gampang, lebih jelas, lebih terang ya. Kemudian unsur pengamanan, security feature-nya juga semakin sulit dipalsukan. Ya, pengamanan di sini ada. Kalau kita lihat di sini ada garis-garis juga, semakin susah. Dengan teknologi baru akan semakin susah dipalsukan. Kemudian ketahanan bahan uang. Jadi uang ini semakin tahan, tidak gampang lecek, rusak, sehingga masa edarnya lebih lama lagi. Ya. Tidak perlu sering kita ganti, tentu biaya. Jadi dengan bahan uang yang semakin bagus ini,
ini akan cukup lebih lama lagi beredar ke masyarakat. Dasar ya dari 3 aspek tadi saya sebutkan tadi, yaitu dari desain yang semakin mudah dikenalin, dari unsur pengaman, dan juga bahan uang. Itulah menjadi dasar kita mengeluarkan uang tahun emisi 2022. Kemudian tadi keamanan, kenyamanan, dan juga tentu kebanggaan ya. Unsur kebanggaan karena ada nilai sejarah dari setiap uang yang ada di setiap pecahan. Ada sejarah yang cukup bermakna ya. Katakanlah kita teman-teman tahu ini 100.000 ini kita tahu terkait dengan Soekarno-Hatta. Kita tahu mana sejarahnya sangat terasa sekali ya. Ini ada tarian juga, ada Pulau Raja Ampat di sini. Ini mana kebangsaan kita sangat kuat. Dari uang 50.000 ini juga dari Insinyur Juanda. Kita tahu itu salah tokoh besar kemerdekaan kita. Dari belakangnya juga ada pulau-pulau kayak Pulau Padar, Komodo, ini ada tarian juga, ada nilai-nilai sejarah yang bisa diceritain dari setiap uang. Bisa narik dari saldo yang ada di bank rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang menarik dari Indonesia sesuai kebutuhan mereka dalam 1 minggu, 1 bulan mereka menarik, dan itu bisa kita layani dengan uang-uang tahun emisi 2022. Jadi lewat perbankan masyarakat bisa juga mendapatkan uang tahun emisi 2022. Kita juga melayani kas keliling. Kita berkeliling di beberapa titik tertentu, setiap minggu ada kas keliling ya. Kas keliling kita di beberapa titik, di pasar-pasar, di pusat-pusat keramaian. Kita melayani langsung masyarakat kalau ada yang mau menukarkan uang dengan tahun emisi baru. Masyarakat kalau mau menukar bisa juga lewat aplikasi ya Mas Rizky ya, aplikasi Pintar sebagaimana dulu pernah kita perkenalkan, supaya lebih antriannya teratur ya. Dengan aplikasi Pintar lebih teratur antriannya. Melakukan ini, jadi untuk kesempatan ini periode Agustus ini kita sudah punya stok untuk melayani masyarakat itu nominalnya hampir 1,28 triliun pasnya ya, nominal semua pecahan tadi kita sudah menyiapkan sekitar 2,88 triliun, atau kalau dalam bentuk dus itu 1.680 dus untuk tahun emisi 2022 untuk semua pecahan tahun emisi 2022.